Shalom semuanya. Shalom anak-anak. Shalom guru-guru. Luar biasa. Shalom. Mana drummer kita? Nggak kelihatan. Shalom main keyboard. Dan lain-lain semuanya. Shalom, singer, mana WL kita? Oh shalom, luar biasa. Tepuk tangan buat WL dan singer. Tampil serasi atau dua rasi nih? Padahal dua orang ya. Hah? Serasi ya? Saya pun mengaminkan itu. Haleluya. Batiknya serasi. Betapa Tuhan baik ya. Buat kita semua. Apapun yang terjadi Tuhan selalu baik. Kita boleh salah tapi Tuhan tidak pernah salah. Kita boleh malas tapi Tuhan tidak pernah. Ya loh. Tuhan begitu sayang sampai dia tidak berhenti berfirman kepada kita. Makasih saya menikmati pujian, dibawa iringan keyboard yang handal dan pemain drum yang juga kawakan. Begitu ya. Dan kita sudah membaca firman Tuhan tadi, baik dari perjanjian lama maupun perjanjian baru. Tema kita, betul ya? Menerima atau menolak penerimaan. Pernah ditolak? Pernah dibenci? Apakah ada yang mengalami cintanya ditolak? Tenang. Bukan penolakan yang kita mau lihat, tapi penerimaannya itu kan. Apapun itu yang penting kita terima. Yalah, terima. Apapun itu. Sekalipun ya tidak semudah mengucapkan gitu kan. Emang kalau ditolak orang, dibenci orang, gak disukai orang, bisa kita terima ya, fakta itu. Mengalami hal-hal yang gak sesuai keinginan, bisa diterima? Yang gak sesuai harapan, bisa diterima? Yakin? Kalau ada orang buang muka, terima gak tuh? Atau buang muka juga? Emang cuma lu yang punya muka. Lu buang, gue juga buang lah. Tapi ada orang berprinsip, yang lu buang kan muka lu gitu kan. Muka gue kan enggak kan. Lu buang aja muka lu, gue gak mau. Ngapain juga pusing-pusing katanya kan. Yang dia buang kan muka dia kan. Muka siapa? Betul ya? Muka dia kan. Ada orang buang muka, yang dia buang muka siapa? Muka dia, muka kita? Muka dia. Biarin aja. Yang penting muka kita aman. Jangan juga dibuang. Dia buang, aku juga buang. Namanya orang suka buang muka, emangnya banyak mukanya? Kalaupun mukanya banyak, kalau dia buang terus apa yang terjadi? Habis mukanya. Habis. Nah orang kalau udah kehabisan muka, apa yang dia bikin? Halo? Kalau udah kehabisan muka? Cari muka. Itulah orang itu. Habis buang muka, cari muka. Buang muka, cari muka. Lebih sering yang mana kita? Buang muka atau cari muka? Stop buang-buang dan stop juga cari-cari. Tuhan sudah kasih muka yang satu. Bukan cuma satu. Satu-satunya. Oleh orang banyak nama Bella. Tetapi Bella yang ini berapa di dunia? Satu-satunya. Boleh ada orang banyak nama Gideon. Baik dari perjanjian lama, perjanjian baru dan perjanjian kekal. Tapi Gideon yang main keyboard tadi ada berapa di dunia? Satu-satunya. Alias tidak ada duanya. Kalau gitu ada saingannya gak beliau? Satu-satunya. Ada saingannya gak? Satu-satunya. Ada yang bisa lawan dia gak?
Setiap kita diciptakan satu-satunya. Jangan berpikir kita ada saingan. Gak ada duanya. Siapa yang mau saingi kita? Cuma satu. Stop banding-banding. Karena orang yang suka banding-banding, cuma dua hasilnya. Satu, kalau dia di atas, dia sombong. Kalau dia di bawah, dia minder. Sering mana? Kita sombong atau minder? Yalah, suka banding-banding sih. Cuma dua hasilnya. Satu, sombong atau minder. Kalau dibanding-banding sih kayaknya sih oke gue. Sombong sudah. Tapi kalau kalah deh gue, minder sudah. Di perbandingan itu menghasilkan kesombongan atau keminderan. Mana lebih baik, sombong atau minder? Dua-duanya kekejian di mata Tuhan. Iya benar. Nah bayangkan orang yang sudah keji di hadapan Tuhan, karena orang yang suka banding-banding, langkah berikutnya akan muncul setelah perbandingan apa? Persaingan. Mulai. Dan lebih parah lagi kalau sudah habis persaingan, apa yang terjadi? Pertandingan. Apa lo yang apa? Gitu kan. Stop, apapun yang terjadi, Tuhan baik. Perjanjian lama, Nabi Musa memimpin bangsa Israel dalam kitab Ulangan tadi. Sampai berulang kali. Nabi Musa harus berbicara. Jangan ini, jangan begini. Kita sedang menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Kira-kira ucapan Musa itu diterima apa ditolak? Tuhan pun yang berfirman, tetap aja mereka tolak. Kalau Tuhan gak kelihatan, yang kelihatan Nabi Musa. Sampai-sampai harus muncul di kitab Ulangan dua kemungkinan. Mau terima berkat atau terima kutuk. Terima berkat itu disampaikan karena mereka terlalu melawan, menolak Tuhan. Ditandai dengan mereka melawan dan menolak Nabi Musa. Itu yang terjadi. Lompat ke perjanjian baru tadi. Kitab apa tadi? Roma. Salah apa Paulus? Sampai dia harus dipenjarakan. Ditolak oleh bangsanya sendiri. Orang Yahudi pun pengacau. Coba lihat. Dua tokoh yang kita baca. Musa mengalami penolakan. Ya. Paulus mengalami penolakan. Bagaimana dengan kita? Bukan penolakannya. Tapi sikap kita terhadap penolakan itu. Itu yang kita mau contohi dari dua tokoh ini. 4 orang punya jenis. Yang tadi itu yang satu menerima penolakan. Jenis yang kedua menerima penerimaan. Ada jenis yang ketiga menolak penerimaan. Dan jenis yang keempat menolak penolakan. Yang mana kita? Penerimaan diterima wajar, normal. Ada penolakan ditolak, ya masih normal juga. Yang mulai nggak normal kalau sudah menolak penerimaan atau menerima penolakan. Ini antagonis. Pernah ngalamin menolak penerimaan? Diterima juga sih, tapi kita tolak dia. Dia menerima kita, tapi kita nggak suka sama dia. Aku suka sama dia, tapi dia nggak suka sama aku. Alias aku ditolak. Aku ingin cari yang dia suka sama aku juga suka sama dia. Itu cocok gitu. Menerima penerimaan itu kan. Tapi nggak jarang terjadi, aku suka sama dia nggak suka sama aku. Itu namanya apa? Menerima? Ya, menolak penolakan atau menginginkan aku diterima dan dia pun menerima aku. Kau dan aku saling menerima. Tapi idealnya nggak terjadi. Kita mengalami dua kemungkinan. Menerima penolakan atau menolak penerimaan. Tapi yang kita baca tadi. Mereka bukan menolak penerimaan. Tapi justru yang terjadi adalah mereka menerima penolakan. Macam-macam penyebab. Kalau mereka jelas diterima karena mereka mau membawa umatnya kepada Allah. Mereka nggak terima. Sama, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Orang menolak Allah. Bahkan Yesus pun ditolak coba. Bukan hanya Paulus, bukan hanya Musa. Yesus pun ditolak dan penolakannya sampai mereka bahkan menyalibkan dia. Salibkan dia. Penolakannya sampai segitunya.
Yesus terima penolakan atau tolak penolakan mereka? Enggak, Yesus terima. Dia menerima, bahkan orang yang menolak dia pun dia terima. Sama Musa, dia menerima orang yang menolak dia. Sama Paulus, dia menerima orang yang juga menolak dia. Bisa enggak kita seperti itu? Menerima orang yang menolak kita. Waduh, berat. Apa salah saya? Kok dia hina aja saya terus. Tiap ketemu dia kok kayaknya aduh gak pernah mukanya manis dikit kayak gitu kan. Asem aja gitu kan. Tiap ketemu dia kok kayaknya aduh ya tadi tuh ya. Entah buang muka lah, entah lempar muka lah. Kok begitu ya? Ada yang ditolak karena alasan, ada juga orang mengalami penolak tanpa alasan. Artinya apa? Kita bisa ditolak dengan alasan atau tanpa alasan. Kalau ada alasannya masih mending. Kalau nggak ada alasannya, kenapa dia nggak suka sama aku ya? Kenapa ya? Tanya kenapa? Nggak tahu. Nggak suka aja. Orang berlaku begitu sama kita. Tapi ngomong-ngomong, kita suka menolak orang juga nggak? Ada nggak orang kita nggak sukai? Ada orang yang nggak menyukai kita? Ada? Ada. Nggak usah disebut lah, rahasia itu. Ada nggak orang yang kita tolak juga? Orang yang sama atau beda? Ada orang yang menolak kita, tapi ada juga orang yang lain yang kita tolak. Kalau gitu, sama nggak? Sama saja. Aku begini, engkau begitu, sama saja. Ya kan? Dia menolak aku, tapi aku menolak yang lain. Ya sama, kita emang suka menolak. Gampang sekali untuk menolak. Jangankan penolakan, penerimaan pun kita tolak. Tapi kita mau fokus pada apa ini? Menerima penolakan. Gampang? Nggak gampang, tapi juga nggak mustahil lah. Untuk menerima penolakan itu. Tapi tadi, kalau penolakan itu saya alami, karena saya tahu atau diberitahu alasannya, kayaknya sih saya masih bisa mengerti ya. Tapi kalau saya ditolak tanpa alasan, gimana? Lumayan lama waktu zaman mahasiswa dulu, setahun lebih, hampir 2 tahun, ada senior datang di pengurus persekutuan mahasiswa Kristen. Dan, masalah apa sama orang itu? Kok dia benci sekali sama kamu ya? Apa salah saya? Ada lagu jadul itu. Apakah salahku dan apa dosaku sampai ku begini. Aduh. Refnya parah itu. Aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Aduh. Lagunya sih bagus, tapi isinya berat. Apa salah saya? Gak ada. Kok dia benci sekali sama kamu? Gak mau ketemu, malah dia bilang, wah benci. Hampir 2 tahun, gak gampang juga sih selama itu. Gak diundang, mereka yang marahin saya karena pahit saya salah sama orang itu, datang lagi. Dan kami minta maaf ya. Senior, mereka panggil, Dan, kami minta maaf ya. Oh, kenapa Rabbi? Udah, pokoknya kami minta maaf. Udahlah, nggak usah tahu kenapa kami minta maaf. Kami minta maaf. Emang kenapa? Saya jadi penasaran gitu kan. Emang salah saya apa sama dia? Udahlah, kami minta maaf pokoknya. Bukan kamu yang salah, dia yang salah. Kalaupun dia yang salah, kasih tahu lah apa salahnya dia. Selama hampir 2 tahun saya dibenci, tidak disukai, termasuk oleh para senior. Mereka juga nggak suka karena merasa saya sudah berbuat salah sama mahasiswi pula. Bukan mahasiswa loh, mahasiswi. Paksa dong. Apa salah saya? Enggak, dia yang salah. Kalau begitu, apa salahnya dia? Gimana ya? Cerita jangan ya. Singkat cerita, saya paksa. Apa coba? Apa yang terjadi? Kenapa orang itu begitu benci sama saya? Si mahasiswi itu. Singkatnya, mau tahu? Dia cerita akhirnya. Dia juga nggak tahan. Kenapa dia harus marah sama saya? Katanya begitu. Singkat cerita adalah, dulu dia pernah punya pacar. Pasti seorang laki-laki lah ya. Dan ternyata wajah pacarnya itu mirip sama saya. Dan kebetulan pacarnya itu bikin sakit hati sama dia. Putusin tiba-tiba. Sudah morotin, sudah mintain duit.
Saya kasih, putusin tiba-tiba. Dia punya pacar baru. Nah, pacar yang menyakiti hatinya itu, wajahnya itu konon kata dia mirip sama saya. Apakah salahku? Dan apa dosa? Apa salah saya punya wajah mirip dengan pacarnya dia yang bikin dia sakit hati? Kok? Tapi kita bisa mengalami itu kan? Jangan heran. Ya, beberapa cerita pernah terjadi. Ada seorang yang mirip bintang film yang menjengkelkan wajahnya. Di mall ketemu, dihajar itu. Dihajar, ternyata salah orang. Benar, ada sampai bukan cuma dipukul, ada yang sampai dibunuh, ternyata salah sasaran. Habis wajahnya mirip sih. Coba. Orang salah apa dia? Ternyata wajahnya mirip dengan orang yang saya nggak sukai. Tapi sebaliknya, saya juga pernah ngalamin. Di angkutan, kok ada orang senyum-senyum gitu kan. Saya senyum lagi. Setiap bertatapan, dia senyum, senyum lagi gitu kan. Singkat cerita begitu, ternyata ada orang yang dia senangi, yang wajahnya juga mirip dengan kita. Jadi nggak pukul-pukul senyum sama kita. Kok kayak kenal ya, siapa ya gitu kan. Kok kayak kenal ya, siapa ya? Bukan, namanya, bukan ya. Kok mirip ya, gitu kan. Kita bisa disukai dengan atau tanpa alasan. Kita juga bisa tidak disukai dengan atau tanpa alasan. Jangan tanya kenapa. Karena kita tidak mau fokus pada penolakannya. Pada apa? Menerima. Terima. Kenapa? Karena Tuhan tidak mungkin salah. Allah tidak pernah salah memilih Nabi Musa untuk membawa bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan. Allah tidak pernah salah memilih Rasul Paulus. Walaupun dia disiksa di Yerusalem, bahkan dia mati dipancung di Roma. Penolakan sering dialami. Penolakan bahkan masih sering dan akan kita alami lagi. Jangan tanya kenapa saya ditolak. Jawabannya sudah ada kan? Allah tidak mungkin salah. Mungkin juga kita ditolak karena kesalahan kita. Sangat mungkin. Tapi mungkin juga kita ditolak karena kebenaran kita. Kita bisa ditolak, bisa diterima dengan atau tanpa alasan. Maju mundur. Kalau melihat fakta seperti itu. Maju atau mundur? Sudahlah, mending cicing baik lah. Kerja salah. Enggak kerja, salah. Pilih mana? Kerja atau enggak kerja? Kerja disalahin. Enggak kerja, disalahin. Pilih mana? Kerja atau enggak kerja? Pilih diam aja ya. Kuliah. Kuliah, emangnya semua orang setuju? Kalau saya kuliah, yang sedang kuliah saat ini. Emang semua orang setuju? Halo? Semua orang setuju kita kuliah? Nah kalau kita mau kuliah karena mencari dukungan orang, setuju atau tidak, nggak akan jadi kuliah. Kalaupun kita kuliah akan terganggu. Kita mau bebaskan diri dari hal-hal yang seperti itu. Jangan pernah menolak penolakan. Dan jangan hanya menerima penerimaan. Tidak jarang juga kita menolak penerimaan. Siapa yang sudah terima Yesus? Amin. Bagaimana kita bisa terima Yesus? Siapa duluan? Kita terima Yesus atau Yesus yang terima kita? Yang mana dulu? Saya terima Yesus atau Yesus terima saya? Pernah nggak kita menolak penerimaan Yesus? Aduh. Coba, jangankan penolakan, penerimaan pun kita bukan sering. Dan banyak orang, dia bukan tidak suka karena Yesus menolak dia, tapi justru dia nolak. Bahkan karena Yesus menerima dia. Aku tak layak Tuhan. Aku orang berdosa. Kenapa Yesus mau mati buat saya? Kapan saya bisa mati buat Yesus? Sudahlah, saya nggak mungkin mati buat Yesus. Tapi saya juga
nggak dengan mudah mau terima Yesus mati buat saya. Sampai sekarang masih banyak orang yang nggak terima penerimaan Yesus. They don't accept the acceptance of Jesus. Kira-kira bahasanya begitu. Kalau salah-salah nggak ada ini kan, nggak online kan, bisa dibetulin sendiri lah. Banyak orang juga tidak terima penerimaan itu. Apakah kita sudah suka sama semua orang yang menyukai kita? Pernah menolak hadiah? Pernah nggak terima orang memberikan perhatian kepada kita? Jangan lupa bahwa penerimaan orang juga bisa kita tolak. Dan kita hanya mau pilih orang yang suka sama kita. Dan dia baru saya terima. Kalau saya sudah nggak suka sama dia, apapun yang dia buat saya, kalaupun dia traktir saya, sorry, saya juga masih punya duit. Tapi ada orang-orang tertentu, jangankan ketemu dia, aku tunggu WA-nya. Kalau dia belum nge-WA ya, pernah nggak ngalamin ada orang nge-WA tapi kita nggak suka orang itu nge-WA kita. Tapi rajin dia WA kita. Hah? Dihapus nggak? Diblok nggak orangnya? Halo? Pernah ngeblok orang nggak? Nggak sih, nggak diblok tapi nggak suka dibaca. Tapi ada nggak orang yang kalau dia nggak WA kita gelisah? Ada orang sudah rajin WA, tapi kita cuekin. Tapi kita tungguin orang yang cuek sama kita. Ada nggak? Aduh, dunia ini memang ya aneh ya. Dunia ini memang aneh begitu ya. Tapi keanehan itu juga dialami baik orang-orang pilihan dalam perjanjian lama maupun orang-orang dalam yang dipilih Tuhan dalam perjanjian baru. Tapi lagi-lagi mereka tidak melihat siapa yang terima mereka, siapa yang tolak mereka. Mereka tidak mempertimbangkan siapa yang suka sama mereka dan siapa yang tidak suka sama mereka. No. Sama sekali tidak. Kalau begitu, kalau itu yang terjadi, Musa akan bilang, balik sana, pergi lagi sana, biar jadi budak kalian sekalian. Seumur-umur jadi budak. Kalau Musa kayak kita gitu kan, pundungan gitu kan, gede ambek gitu. Capek-capek saya ajak kalian dari tanah perbudakan, gue pergi tanah perjanjian, kalian protes sama saya. Tendang sekali, pergi, balik sana. Kalau Musa jadi kita ya, enggak. Dia tahu apa yang dia lakukan. Yang dia lihat bukan orang yang melihat dia melihat Allah yang memilih dia. Keren gak itu? Salah apa Paulus sampai dia harus dipenjara, ditolak. Bahkan dihukum mati tadi itu kan. Kalau dia mengambek juga, bisa juga Paulus punya masa juga. Dia lawan juga orang yang melawan dia. No, sama sekali tidak. Musa melihat Yesus, tidak melawan orang yang melawan dia. Paulus melihat Yesus, tidak melawan orang yang melawan dia. Wah, keren benar itu kan. Lawan jangan. Tapi musuh dia, lawan jangan. Itu kan, jangan. Apa Tuhan bilang? Kalahkanlah kejahatan. Betul ya? Jangan kamu kalah terhadap kejahatan. Tapi apa? Kalahkanlah kejahatan dengan kira-kira normal gak tuh? Normal gak tuh? Ada tokoh politik yang bilang, susah untuk, malah mustahil untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Gak bisa, susah, mustahil malah. Ya mungkin adalah biarkan kejahatan mengalahkan kejahatan. Artinya apa? Biarkan orang jahat saling bunuh, biarkan orang jahat saling bongkar kejahatan mereka. Gitu kan? Kalau orang baik membongkar kejahatan, bahaya buat orang baik. Ancaman. Tapi kalau orang yang jahat yang membongkar kejahatan mereka, sudah, paslah itu. Apa kita mau ikut pola seperti itu? Enggak lah. Apapun yang terjadi, bukan fokus pada penolakan. Memang kita alami itu. Dengan atau tanpa alasan, kita bisa ditolak. Tapi, renungkan. Apakah penolakan yang kita alami di luar rencana Tuhan? Apakah penolakan yang pernah kita alami, bahkan sedang kita alami, mungkin. Apakah Tuhan tidak punya maksud baik lewat itu? Jangan dulu curiga sama Tuhan. Jangan dulu kecewa sama Tuhan. Jangan Tuhan sedang memakai orang yang menolak itu.
Jangan-jangan Tuhan sedang menguji iman kita lewat orang-orang yang mengecewakan kita. Jangan-jangan orang yang kita musuhi atau yang memusuhi kita sedang Tuhan pakai untuk mendewasakan iman kita. Dan jangan-jangannya itu ada referensi. Dan bukan jangan-jangan yang berlaku. Apakah yang berlaku? Kasihilah musuhmu. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Normal nggak? Normal? Tapi bersyukur. Masih ingat firman Tuhan masuk akal atau masuk iman? Firman Tuhan masuk akal atau masuk iman? Haleluya. Tuhan kasih itu kan? Pokoknya apapun yang nggak masuk akal pasti bahayanya orang yang nggak beriman, dia akan paksa harus masuk akal. Karena cuma satu itu kan yang dia punya kan, yang nggak beriman. Bersyukur kita kalau udah nggak masuk akal, masuk iman. Oh Tuhan nggak masuk akal ini. Oke, aku punya iman. Haleluya, aku bisa bersorak dengan masalah, dengan penolakan karena aku punya iman. Parahnya, bahayanya kalau kita cuma punya akal, tapi jangan terjadi. Kita punya iman, tapi nggak dipakai-pakai juga gitu kan? Kita terus mengandalkan akal. No. Kalau nggak masuk akal, pasti masuk iman. Kasihilah musuhmu. Wih. Gimana Pak Hendrawan? Ada orang yang nggak bayar hutang? Pak Hendrawan bilang, banyak. Saya lunas ya, kreditan waktu itu ya. Oh beliau banyak menolong banyak orang itu. Kredit TV, kredit apapun barang elektronik gitu kan. Berapa per bulan? Berapa aja. Wah coba, apa nggak bager namanya itu. Tapi lunas lah ya. Lunas. Baik sekali sampai sekarang kebaikannya bukan sudah terpuji, tapi bahkan kebaikannya sudah teruji. Gitu kan. Banyak orang terpuji tapi tidak teruji. Bersyukurlah kita teruji dan terpuji. Mana duluan? Teruji atau terpuji dulu? Banyak orang mencari pujian, menghindari ujian. Betul atau betul? Iyalah. Yang penting dipuji dulu. Soal ujian itu belakangan ya. Dua-duanya. Pujian berasal dari ujian. Itulah Pak Hendrawan. Dan diaminkan oleh Reverend Yopi Pasi itu. Semuanya amin ya. Haleluya. Ingat 4 hal. 1, ada orang yang menerima penerimaan. 2, ada orang yang menerima penolakan. 3, ada orang yang menolak penerimaan. Dan ada yang keempat, orang yang menolak penolakan. Yang manakah kita? Renungkanlah ya. Tapi karena topik kita adalah menerima penerimaan, jangan pikirkan sikap orang lain. Yang penting kita melakukan apa yang Tuhan mau. Perenungan terakhir, apa yang kita lakukan? Dengar apa kata Tuhan dan berbicara kepada orang tentang apa yang kita dengarkan dari Tuhan, atau mendengarkan orang dan berbicara kepada Tuhan karena kita mendengarkan apa kata orang. Yang mana yang terjadi? Mendengarkan Tuhan dan menyampaikan kepada orang apa yang kita dengar, atau mendengarkan orang dan menyampaikan itu kepada Tuhan tentang apa yang orang bilang. Syukur kepada Allah. Musa dan Paulus bukan tergolong yang mendengarkan orang dan berbicara kepada Tuhan. Mereka tetap berbicara kepada orang mengenai apa yang dia dengar dari Tuhan. Dengar dari Tuhan. Dengar. Dengar apa kata Tuhan dan bicara kepada orang tentang apa yang Tuhan bilang. Bukan sebaliknya. Dengar apa kata orang dan datang kepada Tuhan. Oh Tuhan, kenapa dia bilang begitu? Oh Tuhan, kenapa dia? Oh Tuhan. Itu bukan gaya Paulus dan Musa. Mereka tetap memberitakan apa kata Tuhan. Apa Tuhan bilang? Beritakan bahwa Yesus sudah mati untuk semua orang berdosa. Bukan sebaliknya, oh Tuhan. Kalau Paulus dan kalau Musa dia bilang, balik, pergi lagi sana jadi budak. Tapi Paulus juga bisa bersikap seperti itu. Oh Tuhan, aku ini sudah jadi rasulmu. Tapi kenapa aku ditolak Tuhan? Oh Tuhan, dia nggak begitu. Dia tetap sampaikan apa yang Tuhan bilang kepada orang. Tidak sebaliknya, apa yang orang bilang dan dia sampaikan kepada Tuhan. Jangan terbalik. Mengeluh
kepada Tuhan. Karena apa kata orang? Jangan bicarakan, sampaikan apa kata Tuhan kepada orang. Bukan kata orang kepada Tuhan. Perjanjian lama Tuhan berkata apa? Dengarlah. 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 Shema. Ya, Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel. Bahwa Tuhan itu esa. Paulus menyampaikan apa yang dia dengar dari Tuhan. Sampaikan. Apa yang Tuhan bilang, kita dengar, kita sampaikan kepada orang. Ini yang namanya menjadi saksi. Dengar kata Tuhan, sampaikan kepada orang. Jangan sebaliknya. Kalau saksi dari Tuhan kepada orang. Kalau orang kepada Tuhan itu namanya siksa. Betul. Kita sampaikan, oh Tuhan aku punya masalah besar. Oh Tuhan kenapa aku mengalami. Stoplah menyiksa diri dengan datang kepada Tuhan mengenai apa yang orang bilang. Jadilah saksi kita untuk membicarakan apa yang Tuhan bicarakan, dengarkan, katakan apa yang Tuhan bilang kepada orang. Mau yang mana kita? Datang kepada Tuhan menyampaikan apa yang kita dengar dari orang, atau datang kepada orang menyampaikan apa yang kita dengar dari Tuhan. Yang pertama atau yang kedua? Itu dia, terjadilah. Apapun, pokoknya kita terima. Mau orang terima, mau orang tolak, kita akan tetap menerima. Bahkan penolakan pun kita terima. Apalagi penerimaan, betul atau betul? Penolakan juga diterima. Orang cuek sama kita, orang buang muka sama kita, senyum aja. Gitu ya, Bu Ertinda ya. Pernah dihina kita? Pernah mengalami penghinaan? Marah sama orang yang menghina? Jangan dulu, pikir dulu. Siapa lebih hina? Yang menghina atau yang dihina? Mumpung ada 3 menit lagi. Siapa lebih hina? Yang menghina atau yang dihina? Halo, yang menghina atau yang dihina? Mana yang lebih hina? Yang? Terbalik. Yang punya yang hina siapa? Yang memberi atau yang menerima? Yang punya yang hina, yang memberi atau yang menerima? Yang punya yang hina, yang punya kehinaan itu, yang memberi atau yang menerima? Yang memberi, namanya dia kalau menghina, dia memberi kehinaan, berbagi kehinaan. Kalau kita siapa lebih hina? Yang menghina atau yang dihina? Jangan marah sama orang yang menghina kita. Kasihan dia sedang berbagi kehinaan. Oh haleluya. Jangan balik marah sama dia. Dan dia tahu bahwa kita ini adalah tempat orang dia berbagi. Terima. Nggak pernah orang yang dihina lebih hina daripada yang menghina. Dia yang kasih kok, ya kan? Kita cuma terima doang gitu kan. Disertai doa. Tuhan terima kasih. Berkati dia. Saat ini dia punya barang-barang yang hina. Dan dia bagi kepada saya. Berkati dia Tuhan supaya dia punya barang yang berharga. Minimal dia sudah punya keinginan untuk berbagi kan. Wah dia masih punya barang yang hina, itu yang dia bagikan. Berkati dia supaya dia punya barang yang berharga. Dan dengan punya mental berbagi, pada saat dia punya barang yang berharga, dia bagikan apa enggak ya? Yang hina dibagiin, yang berharga buat dia. Enggak lah, doain dia. Minimal kita aminkan bahwa dia suka memberi. Wah sekarang dia punya yang jelek, dia bagi kejelekan. Berkati supaya dia punya yang baik. Dia berbagi kebaikan. Haleluya. Terakhir, pernah dijelek-jelekin? Pernah. Siapa lebih jelek? Orang yang menjelekkan atau yang dijelekkan? Hah? Yang menjelekkan atau yang dijelekkan? Sekarang saya mau tanya, kalau jelek perlu nggak dijelekin? Kalau memang jelek, perlu nggak dijelek-jelekin? Perlu nggak? Udah jelek, ngapain dijelek-jelekin? Kalau gitu kenapa dijelek-jelekin? Alasannya apa? Karena kalau udah jelek perlu nggak dijelekin? Nggak perlu karena udah jelek. Sekarang kenapa dijelek-jelekin? Karena justru yang baik yang dicari-cari kejelekannya. Kalau udah jelek nggak perlu dijelek-jelekin. Artinya kalau kita dijelek-jelekin itu artinya kita bagus. Tepuk tangan lah buat kita semua dong. Sorry gitu kan. Sorry terlalu bagus orang yang baik untuk dihina sama orang yang jahat. Enggak lah, terlalu mulia orang yang orang yang dihargai Tuhan mau direndahkan sama orang lain. Enggak lah. Terakhir, setiap manusia sama di mata Tuhan. Enggak ada yang lebih berharga, enggak ada yang kurang berharga. Jangan berpikir ada orang baik dan kebaikannya itu menjadi dia setengah dewa. Dan ada orang yang karena kejahatan menjadi setengah hewan. Enggak. Orang baik, orang jahat tetap
manusia. Tidak ada orang yang karena kebaikannya menjadi setengah dewa, dan tidak ada orang karena kejahatannya menjadi setengah hewan. Enggak, manusia tetap manusia. Amin. Coba lihat kiri kanan, manusia itu. Tuh. Jangan, karena orang kalau sudah baik sama kita mendewakan dia kan. Kalau ada orang jelek sama kita, memang lu kaki 4 lo, gitu kan. Memang lu nggak pernah kaki 2, apalagi kaki 1000 gitu ya. Memang lu kaki 4. Nggak, semua orang sama di hadapan Tuhan. Kita sama. Nggak ada yang karena kebaikannya lebih baik, nggak ada yang karena kejahatan jadi lebih jelek. Kita sama di hadapan Tuhan. Kita semua ciptaan Tuhan. Gambar Allah ada pada kita. Mau orang berdosa, mau orang mulia, orang jahat, tetap Allah yang menciptakan dia. Amin. Kiri kanan, orang mulia tidak? Ciptaan siapa itu? Ciptaan Tuhan. Nah, tidak ada alasan untuk kita menolak penolakan, yang adalah kita menerima penolakan maupun penerimaan. Kenapa? Tuhan sudah menerima kita dan kita sudah menerima dia. Selesai. Nggak ada lagi kita dibayang-bayangi oleh penolakan. Yang ada dalam diri kita adalah, aku terima Tuhan, Tuhan terima aku. Tuhan terima aku dan aku terima dia. Aku dan Tuhan saling menerima. Dan aku juga bisa menerima satu dengan yang lain. Karena Tuhan sudah menerima saya. Mari berdoa. Saya bersyukur bahwa Tuhan tidak pandang bulu. Mati bagi semua orang. Dan kami punya hak istimewa juga untuk memberitakan itu kepada semua orang. Entah yang kami sukai, entah yang kami tidak sukai, entah yang menyukai kami, entah yang tidak menyukai kami. Karena kami boleh melihat bahwa Tuhan menyukai kami dan Tuhan menyukai semua orang. Bahkan mau mati untuk kami dan mau menjadi saluran berkat bagi semua orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat para worship team. Silakan PL dan singer. Dan siapa lagi? Dan lain-lain. Atau kepada